sahabat Kids for Jesus dimanapun kalian berada. Salam sehat dan selamat menikmati masa liburan sekolah di awal bulan Juli, bulan yang baru untuk kita beribadah di pagi hari ini. Marilah dengan bersuka cita menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah pada pagi ini, dan terlebih lagi kalian boleh siapkan hati dengan baik dengan memperhatikan tertib ibadah kita. Ya, jangan sampai malas-malasan, rebahan-rebahan, ataupun mengikuti ibadah dengan main-main ya. Hari ini marilah kita beri yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhanlah yang mengajak kita, mengundang kita untuk beribadah di setiap hari Minggu, di mana hari Sabat Tuhan, hari diperuntukkan beribadah kepada Tuhan. Nah, teman-teman, sediakan waktumu dan bawa Alkitabmu ketika ibadah online ini kita mulai ya. Dan jangan sampai lupa bahwa menghormati Tuhan ketika bernyanyi, memuji Tuhan, kita semua ikuti pujian yang ada dengan gerakan yang ada, dan semua kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk, memulai ibadah pagi hari ini, Lose Desi mengajak semua kita berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur kepada Tuhan karena ini hari yang indah di mana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, mari dengan sikap doa yang sungguh-sungguh, semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, dengan hati yang bersih, dengan tubuh yang bersih juga, kita boleh menghadap Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami ingin memulai kebaktian anak online. Kami sangat bersyukur sudah sekian lama ibadah online kami ikuti dengan baik, dan termasuk pagi hari ini. Tuhan sudah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami semua, sahabat Kids for Jesus yang selalu setia mengikuti ibadah online. Kami juga bersyukur untuk kawanan kecil yang selalu membuat kami merindukan teman-teman yang ada di sekitar kami. Walaupun secara online, melalui kawanan kecil kami saling berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami, berikan hati kami yang penuh dengan ucapan syukur untuk kesehatan, kekuatan, kerinduan untuk beribadah. Itulah ucapan syukur dari hati kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, berkatilah kami semua melalui puji-pujian yang kami nyanyikan, melalui doa yang kami panjatkan, dan melalui firman Tuhan yang kami pelajari. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Teman-teman Kids for Jesus, mari semuanya bangkit berdiri. Tema pada pagi hari ini di dalam kita merenungkan firman Tuhan, Remember His Love. Mari kita terus mengingat kasih-Nya Tuhan. Kita akan berdiri, kita bernyanyi sesuai arahan video yang sudah Lose siapkan. Kita bernyanyi medley KASIH, dan kita lanjutkan dengan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ikuti baik-baik ya. Kita berdiri dan kita memuji Tuhan.
tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sahabat Kids for Jesus, Lose sudah melihat betapa kalian itu menyatakan wajah yang ceria, menyatakan senyum yang menunjukkan sukacita. Itu tandanya kita benar-benar mau mengingat kasih Tuhan. Remember His love. Pagi hari ini kita nyanyikan lagu yang sungguh-sungguh mengantar kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema Remember His love. Kita nyanyikan sebuah lagu Jesus Love Me, atau mungkin yang sering kita nyanyikan disebut The Bible Tell Me Show. Yuk kita nyanyikan lagu ini walaupun kita tetap berdiri nih. Nanti waktu mau mendengar firman kita duduk ya. Yuk kita terus bernyanyi lagu ini Jesus Love Me. The Bible Tell Me Show mengantar kita untuk siapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan sesuai video ini. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves
little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, he who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let his little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Luar biasa teman-teman. Kids for Jesus dimanapun kalian berada, Lose memberikan jempol buat kalian semua. Luar biasa. Yuk sama-sama dengan sikap hormat kepada Tuhan, sekali lagi kita mau berdoa minta hikmat Tuhan. Supaya firman Tuhan pada pagi hari ini benar-benar kalian nikmati. Dibaca bagian firman-Nya, direnungkan baik-baik dan dilakukan firman Tuhan itu setiap hari. Supaya menjadi anak Tuhan yang taat, yang dengar-dengaran. Mari dengan tertib, dengan duduk yang manis, kita mau tundukkan kepala, lipat tangan, kita mau berdoa. Karena tadi kita sudah bernyanyi, memuji Tuhan, KASIH, ya, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dan kita juga sudah nyanyikan, Jesus love me, ya. Yuk, kita saatnya berdoa, mau mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami dengan hati yang sukacita kami bisa bernyanyi, bersorak bagi Tuhan. Sambil kami mengingat kasih setia Tuhan. Sambil kami mengingat perbuatan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saatnya lah kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya dengan Alkitab yang akan kami baca, kami dimengertikan oleh Tuhan melalui arahan Lause Desi. Dan juga Tuhan, kami percaya melalui firman-Mu Engkau sanggup mengubah kami. Dari kami yang mungkin kurang dengar-dengaran menjadi anak yang taat mau mendengar suara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah buat kami. Karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk, saatnya siapkan Alkitabmu yang sudah kamu siapkan dari sebelum ibadah dan bukalah di pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari Bilangan pasal 27 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Bilangan pasal 27 ayat 4 sampai ayat 9. Yuk kita baca bersama-sama. Buat Batita dan Balita, pendampingan orang tua sangatlah penting. Mari kita membaca bersama-sama. Semua sahabat Kids for Jesus di depan layar kaca kalian ikuti dan mungkin mau bersuara membacanya ya bersama Lause Desi. Kita baca bersama-sama. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Zelofehad itu benar.
memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Ayat 8. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas pusaka kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Teman-teman, bangsa Israel atau orang-orang Israel yang sering kali bersungut-sungut di dalam menghadapi perjalanan kehidupannya mengikut Tuhan. Bangsa Israel, orang yang banyak itu dengan kehebatan mereka, mereka selalu banyak pertanyaan kepada Tuhan menyangkut kehidupannya. Sehingga dengan pertanyaan yang begitu detail lewat nabi-nabinya, dan termasuk bacaan hari ini dia bertanya kepada Musa, orang-orang Israel bertanya sebagai kemampuannya untuk mengerti tentang hak milik pusaka atau soal warisan, ya. Banyak pertanyaan sehingga kadang-kadang bangsa Israel ini lebih memikirkan hak-haknya daripada kewajibannya. Bagaimana dengan teman-teman? Sudah menjalankan kewajiban atau belum? Atau terus menuntut kepada orang tua atau kepada guru tentang haknya? Hak itu apa sih loh Sedesi? Itu yang menjadi bagian harus saya miliki. Ya gitu ya. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah ya teman-teman, jadi kita lebih banyak menuntut hak daripada kewajiban. Nah bagaimana caranya untuk kita bisa terus mengingat kasih Tuhan, dan bagaimana caranya untuk mengingat kebaikan Tuhan? Lose ingin memulainya dengan belajarlah dari cara Tuhan menyatakan dirinya. Ya, supaya teman-teman dan Lose bisa menghargai perbuatan Tuhan, bisa menghargai, menghormati kasih Tuhan kepada kita. Marilah yang pertama kita belajar dari cara Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan dirinya dengan dua cara teman-teman ya. Jadi kalian harus belajar di sini bagaimana kalian bisa menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, menghargai dan mengingat kebaikan dan kasih Tuhan. Kita harus belajar dari cara Tuhan menyatakan dirinya, yaitu melalui dua cara. Cara yang pertama yaitu secara umum. Tuhan menyatakan dirinya untuk tahu bahwa Tuhan itu pengasih, penyayang untuk semua manusia. Maka dia menyatakan dirinya secara umum. Sasarannya, targetnya, ditujukannya kepada siapa? Kepada semua orang ya. Yang cara pertama Tuhan menyatakan diri, dia menyatakan diri secara umum, yaitu melalui apa ya teman-teman ya? Melalui alam semesta. Apa saja alam semesta itu yang dimaksudkan? Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita? Melalui tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, keindahan alam, ada pegunungan, ada sungai, ada lautan, ada dataran yang indah, ada pedesaan perkotaan yang dibentuk, satu tempat yang menyenangkan, yang indah-indah. Kita bisa melihat ada hewan-hewan, bahkan mungkin ternak-ternak yang ketika kita menuju ke pedesaan kita lihat, kita nikmati semua itu. Nah itulah cara Tuhan yang pertama yang dia nyatakan dirinya kepada semua orang. Penyataan dirinya secara umum melalui alam semesta. Ya, semua tahu ya, kalau kita lihat gambar yang ada bahwa indahnya alam di sekitar kita. Maka itulah bukti ketika kita lihat gunung, kita lihat
langit yang biru, lihat burung-burung yang berterbangan, kita lihat tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang bergerak-gerak karena angin. Kita juga melihat hewan-hewan, ternak-ternak di sekitar kita. Semua itu adalah menunjukkan ada Tuhan, ya. Karena Tuhan yang menciptakan alam semesta itu. Betul ya teman-teman ya? Itu tandanya ada Tuhan. Maka tidak ada alasan bagi kita ketika Tuhan menyatakannya dirinya itu secara umum dan untuk semua orang, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengingat kasih-Nya. Ya teman-teman ya, jangan seperti bangsa Israel yang sudah banyak disediakan yang terbaik, tetap saja dia menuntut haknya, begitu ya. Nah, kita belajarlah dari penyataan diri Allah secara umum melalui alam semesta. Nah, ya teman-teman, begitu juga Tuhan berikan ada hujan, ada panas, semua orang, untuk semua orang yang orang Kristen, bukan orang Kristen, semua Tuhan berikan kebaikan itu, ada hujan, ada panas dan lain-lain. Ya, itu tandanya ada Tuhan yang bersama dengan kita setiap waktu ketika kita melihat alam semesta ini. Yang kedua, cara Tuhan menyatakan dirinya, penyataan secara khusus. Ya teman-teman, penyataan secara khusus itu apa ya Lause? Penyataan secara khusus itu sasarannya, targetnya untuk orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Karena penyataan Tuhan secara khusus dinyatakan melalui Tuhan Yesus dalam pengorbanannya di atas kayu salib untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan dia datang hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yuk kita lihat bukan hanya Yohanes 3 ayat 16 tapi Yohanes 3 ayat 17. Perhatikan baik-baik Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah teman-teman, kita bersyukur penyataan Allah secara khusus ada dalam diri Tuhan Yesus dan melalui firman-Nya. Ya teman-teman, dengan firman-Nya itulah kita akan mengerti bagaimana pribadi Tuhan diceritakan. Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu adil adanya. Dan semua tentang pribadi Tuhan dijelaskan melalui firman-Nya. Mengerti ya teman-teman? Bagaimana kita mau mengingat kasih Tuhan, belajarlah dari cara Tuhan menyatakan dirinya. Secara umum melalui alam semesta dan secara khusus di dalam pribadi Tuhan Yesus dan firman-Nya. Oke, disitulah kita boleh menjadi kuat sebagai anak-anak Tuhan yang selalu menghormati Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi teman-teman dan mengasihi Lause melalui Tuhan menyatakan dirinya. Lalu yang kedua, belajarlah dari pengalaman bangsa Israel. Ya, tadi sudah Lause jelaskan kan, bangsa Israel itu sudah dipilih Tuhan, tetapi dia masih bersungut-sungut, dia masih tuntut haknya. Dia tidak memikirkan kewajibannya. Nah, sekarang kita mau mengingat kasih Tuhan, belajar dari pengalaman bangsa Israel. Yang pertama melalui tradisi atau budaya. Bangsa Israel yang seringkali Tuhan kumpulkan mereka mendengar suara Tuhan. Lihat di gambar baik-baik ya. Dia bangsa yang besar, Tuhan selalu memperdengarkan firman dengan berfirman melalui nabi-nabi dan dia memperdengarkan itu kepada umatnya. Nah teman-teman, tradisi dan budaya orang Israel itu banyak seperti bacaan firman Tuhan hari ini. Laki-laki, anak laki-laki diperhitungkan mendapatkan warisan, menjadi milik pusaka dari keluarga. Kalau punya anak laki-laki harus diberikan kepada anak laki-laki. Kalau anak perempuan ya itu belakangan gitu ya teman-teman ya. Tapi bukan berarti Tuhan tidak sayang anak perempuan. Tuhan mengasihi dan Tuhan pakai budaya tradisi menjadi satu alat untuk bisa anak-anak Tuhan ini mengerti tentang kebaikannya. Ya teman-teman, dikatakan tadi waktu firman Tuhan kita baca, kalau satu keluarga tidak punya anak laki-laki maka
hak milik pusaka itu diberikan kepada anak perempuan. Banyak peraturan yang lain, budaya, tradisi, sampai kita juga sudah belajar cara mereka beribadah ya teman-teman ya. Harus bawa kurban sembelihan dan sebagainya. Tradisi budaya ini semakin kita mengerti untuk membawa kehidupan kita mengingat perbuatan Tuhan, kasih-Nya yang luar biasa buat teman-teman dan buat Lause. Ya, yang kedua melalui tulah. Teman-teman ingat bagaimana Allah mengizinkan ada 10 tulah. Waduh, kalau mengingat kisah ini kita harus semakin menghormati Tuhan dan menghargai kasih-Nya, kebaikannya kepada kita semua ya teman-teman ya. Sehingga melalui cerita Tuhan berikan 10 tulah rasanya merinding ya. Lause juga takut air menjadi darah begitu ya. Terus ada katak, ada belalang, ada nyamuk begitu ya, yang diberikan buat orang-orang Israel, penyakit sampar, terus anak sulung mati. Waduh, mengerikan ya teman-teman ya. Nah, itulah bukti bagaimana Tuhan bisa menyatakan dirinya bahwa Dia sangat mengasihi dari setiap umatnya. Kalau nggak mau dengar-dengaran, ya Tuhan bisa menghukum. Walaupun Dia mengasihi, Dia bisa juga menghukum. Begitu ya teman-teman. Jangan sampai kita terlena hanya karena kasih-Nya. Nah, oleh sebab itu kita harus menghargai kasih-Nya supaya kita tidak menerima hukuman juga. Ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, selain tulah dari 10 tulah yang ada sebagai bukti juga kasih Tuhan kepada umat Israel, yaitu Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa. Ya, ingat teman-teman bahwa Tuhan terus mengingatkan ada peraturan, ada hukum yang berlaku untuk kita semakin ingat kasih dan kebaikan Tuhan. Ya, jangan sampai kalian lalai untuk tidak mengingat hukum Tuhan yang diberikan pada zaman perjanjian lama dari Allah kepada Musa untuk bangsa Israel. Itulah cara Tuhan untuk kita bisa belajar mengingat kasih-Nya. Ayo, ingat ya tema hari ini, remember His love. Ya, mengingat kasih Tuhan. Kalau mengingat kasih Tuhan pasti juga mengingat kebaikannya. Dengan 2 cara tadi, yang pertama belajar dari cara Tuhan menyatakan dirinya, dan yang kedua belajar dari pengalaman bangsa Israel. Terlalu banyak pengalaman bangsa Israel sampai perjalanannya pun ya 40 tahun lamanya. Itu adalah proses pembentukan bangsa Israel untuk bisa mengingat kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Ya teman-teman ya. Yuk kita sekarang beralih dari kisah yang sudah Lause sampaikan. Ada pertanyaan buat kalian. Bagaimana dengan kita cara mengingat kasih Tuhan? Ayo, bagaimana dengan kita sendiri dari kehidupan sehari-hari? Ya, kalau kita tidak boleh merusak lingkungan ya. Lingkungan di sekitar kita, karena alam semesta ini bukti tanda ada Tuhan. Jadi jangan sampai buang sampah sembarangan gitu ya. Harus jaga kebersihan lingkungan. Ikuti prokes pada masa pandemi seperti ini dengan menggunakan masker, juga dengan cuci tangan yang bersih, menjaga jarak, jauhi kerumunan gitu ya. Apapun itu, sehingga kalian akan mengerti bagaimana caranya mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Yang harus kalian lakukan juga menjaga lingkungan di mana kalian ada. Jangan buang sampah sembarangan, ikut prokes yang berlaku di masa pandemi. Lalu yang kedua, dalam keluarga. Ingat ada orang tua yang mengasihi kalian. Orang tua juga adalah wakilnya Tuhan ya, untuk menyatakan kasih-Nya Tuhan kepada kita. Sehingga kita juga harus menghormati orang tua kita. Harus dengar-dengaran, nurut ya apa yang orang tua sedang nasihati, apa yang orang tua sampaikan kepada kita. Itu harus didengar baik-baik. Menghormati orang tua di dalam keluarga kita dan mengasihi saudara-saudara kita. Ada adik, ada kakak, mungkin ada opa oma, ada saudara yang lain, mungkin ada mbak yang kerja di rumah kita
Nah, itu yang harus kita nyatakan untuk mengingat kasih-Nya Tuhan, baik di lingkungan luar rumah dan yang ada di dalam rumah. Oke, yuk sekarang kita menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini adalah Mazmur 119 ayat 27. Mazmur 119 ayat 27. Yuk kita baca bersama-sama. Mazmur 119 ayat 27, semua ini harus hafal ya. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 27. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Oke, jadi bacalah firman supaya kita semakin mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Itu ayat hafalan kita. Mari kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Tolonglah kami untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Supaya kami mengingat kasih Tuhan setiap hari di dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, bentuklah kami menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tiba saatnya Kids for Jesus kita aktivitas. Mulai bulan Juli kita akan diberi aktivitas hanya 1 kali untuk dikerjakan selama 1 bulan. Diberi kesempatan buat teman-teman supaya semuanya rajin-rajin mengerjakan aktivitas. Aktivitasnya apa hari ini? Yaitu membaca Mazmur 121 dengan membacanya seperti baca puisi. Lose mau contohkan Mazmur 121. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan seterusnya. Ikuti seperti itu ya. Contohnya cara membaca Mazmur 121 untuk dipuisikan. Semua pintar-pintar membaca puisi ya. Gak apa-apa, dilihat, dibaca, gak harus dihafal ya. Lo setunggu aktivitasnya. Terima kasih yang sudah rajin mengerjakan aktivitas dan teruslah rajin mengerjakan aktivitas. Pagi hari ini kita juga akan memberikan persembahan. Celengan kelinci ataupun transfer itu bisa menjadi cara kita memberikan persembahan kita. Ya teman-teman, kita bernyanyi untuk kita memberikan persembahan dan lo percaya minggu yang akan datang pun kita akan semakin rajin dan beribadah secara online. Ingat, jangan lupa gabunglah di dalam kawanan kecil. Di dalam kawanan kecil kita akan go Bible go, berdoa bersama dan mengulang kembali cerita yang sudah kita dengar hari ini. Ya teman-teman, ditunggu loh sama lose-losenya. Jangan lupa ikut kawanan kecil. Itu penting sekali. Dan hari ini memberikan persembahan, kita mulai dengan doa. Setelah itu kita bernyanyi bersama-sama melalui video. Dan juga kita doakan untuk teman-teman yang ulang tahun. Semuanya bersukacita di hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan. Tuhan tolong supaya kami juga mempersiapkannya dengan baik. Sehingga persembahan yang kami berikan melalui orang tua kami, Engkau berkati pekerjaan orang tua kami. Dan hati kami yang memberikan persembahan, Tuhan yang akan terus memberkati hati kami menjadi hati yang menjadi murid Tuhan sejati. Tuhan memberkati apa yang kami berikan melalui persembahan dan mengingat teman-teman yang berulang tahun sepanjang minggu ini ataupun ada lause-lause yang berulang tahun. Tuhan, semua kami akan bersukacita dan menghormati kepercayaan kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Supaya kami terus mengingat kasih Tuhan, kami mengingat kebaikan Tuhan. Dan terlebih lagi ya Tuhan,
kami terus mau bernyanyi yang terbaik untuk Tuhan di setiap ibadah yang kami kerjakan. Dan semua tugas tanggung jawab kami di dalam kami mengikuti ibadah hari ini, kami sungguh bersyukur ada banyak berkat Tuhan yang sudah kami terima. Terpujilah Tuhan, kami akhiri kebaktian ini juga di dalam tangan Tuhan, supaya selesai ibadah kami bisa menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan lagu yang ada. Teman-teman perhatikan baik-baik lagu yang ada. Kasih Yesus manis dan indah, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.